Nama saya Nurman, salah satu dari mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video uji kinerja dengan judul Syukur, Qanaah, Ridha dan Sabar, yang merupakan salah satu guru di Madrasah Aliyah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah Juid, Desa Lepak Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur. Selamat menyaksikan videonya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi tukaffiru sayyi'at. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. waj'al ummata sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. warham ummata sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق سيدنا محمد Sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Sebelum kita memulai pelajaran kita sebagaimana biasa, mari kita sama-sama berdoa dengan sama-sama membaca salatun nahdlatain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Baik anak-anakku sekalian, gimana hari ini kalian sehat semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sehat semua ya. Hari ini hadir semua? Ya, coba kita cek dulu ya. Jangan-jangan nanti bilang hadir-hadir tapi banyak yang udah hadir ya. Amriza Maulidah Hadir. mana dia? Ya. Andi Buana Samudra. Bagus. Arni Cynthia. Rainul Hakim. Hadir. Eka Julianis. Ya. Iza Olivia Maulina. Krismawati. Ini Krismawati sehat ini? Oh, udah ada suaranya nih. Kurang sehat? Sehat. Ya. Kurang baik. Luluin Karimatin. Muhammad Fazlian Nihayatul Rizki. Semuanya sehat-sehat ya. Ini kita manfaatkan nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam amal-amal yang baik, terutama dalam menuntut ilmu. Jangan sampai kita malas menuntut ilmu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa pergunakanlah nikmat sempatmu sebelum datang nikmat sempitmu. Waktu sempatmu dipergunakan dulu pada hal-hal yang baik, yang positif sebelum datang masa sempit kita. Ya, alhamdulillah ya. Ya anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan lanjut pelajaran kita pada bab 6 ya. Yang mana kita sudah lewati kemarin bab 5. Ya, ini kemarin kita belajar tentang induk akhlak
tercela. Di situ Pak Guru sudah menjelaskan ada hubud dunia, ada hasad, ada takabur, riya dan ujub ya. Oke. Mungkin salah satu dari kalian, apa yang menyebabkan iblis itu dilaknat dan masuk neraka? Ya. Itu sebabnya adalah karena sifat sombong, takabur ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menerangkan anak-anakku sekalian, sombong itu adalah selendangku kata Allah. Yang boleh sombong itu hanya Allah. Kita sama sekali tidak boleh sombong. Sombong itu selendangku. Barang siapa yang sombong di dunia, berarti ibaratnya dia itu mengambil selendangku kata Allah. Berarti orang itu menantang saya perang kata Allah Subhanahu wa taala. Maka la yadkhulul jannah man fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga yang mana kalau ada di hati seorang itu sebesar biji zarrah saja kesombongannya, orang itu tidak akan masuk surga. Ya. Itu sedikit kita refleksi sedikit tentang pelajaran kita yang sudah lewat anak-anak sekalian. Dan sekarang kita akan masuk kepada bab 6 tentang syukur, ridho dan sabar. Ya, baiklah. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita masuk dari inti pelajaran kita, Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama, setelah kita mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan, maka kalian sebagai peserta didik dapat menjelaskan pertama pengertian bersyukur, qanaah, ridha dan sabar. Selanjutnya dapat menyebutkan dalil-dalil yang menganjurkan kita untuk bersikap syukur, qanaah, ridha dan sabar. Kemudian kalian mampu untuk menyebutkan contoh-contoh perilaku bersyukur, qanaah, ridha dan sabar. Yang kedua, setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan, siswa dapat menjelaskan manfaat atau hikmah kita memiliki sikap syukur, ya. Oke, yang pertama kita masuk dulu ke pengertiannya ya. Kan tidak asing sebenarnya. Syukur itu tidak asing bagi kalian. Sering dengar kata-kata syukur? Sering. Oke, ada yang bisa menjelaskan saya apa itu syukur yang kalian tahu? Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagus. Kemudian pernah mendengar kata-kata qanaah? Qanaah ya. Apa itu qanaah? Yang kalian tahu? Merasa cukup dengan apa yang dimiliki atau apa adanya. Sederhana. Oke, bagus. Kemudian kalian pernah dengar kata-kata ridho? Ridho. Apa itu ridho? Ridho kepada putusan Menerima dengan senang hati ya, rela ya, merelakan. Kita putus dari pacar kita relakan ya, itu ridho ya. Oke. Kemudian selanjutnya sabar. Kalau sabar itu gimana? Menahan ya. Walaupun kita emosi, sebenarnya kita emosi, tapi kita mampu untuk menahan ya. Kita marah, mampu untuk menahan marah kita. Kita pingin bermegah-megahan, kita pingin bersenang-senangan, kita mampu menahan diri kita. Itu namanya sabar ya. Alhamdulillah, sebenarnya kalian sudah tahu semua. Namun alangkah lebih baiknya kita lebih runut lagi untuk memperjelas ya. Perjelas. Oke.
Jadi sebenarnya antara yang 4 hal ini ya, syukur, qanaah, Ridho dan sabar. sabar ya. Terutama yang 3, sabar, ridho dan syukur. Sebenarnya yang tiga ini merupakan tingkatan batin seseorang. Tingkatan batin seseorang yang paling tinggi itu syukur. Yang pertama yang terendah itu sabar, baru ridho, baru syukur. Dan contohkan begini, kalau sabar itu masih ada kesempitan hati, ya, masih ada rasa kecewa, tapi kita mampu menahannya karena ilmu yang kita miliki, mungkin karena penjelasan atau nasihat ulama yang pernah kita dengarkan, mampu kita tahan diri, ya. Kita merasa sama seseorang, masih ada perasaan kita, masih sempit perasaan kita, tapi mampu kita tahan diri kita, itu sabar, ya. Kalau ridho, rela itu, ya, di atas sabar, itu ridho, ya. Mengapa di atas sabar? Kalau ridho itu sudah tidak terlalu kita pikirkan, ya. Hilang motor kita nggak sakit hati, ya. Tapi kita relakan karena kita tahu itu semua adalah dari Allah, dan apa yang terjadi ini adalah itu kehendak Allah, bukan atas kehendak kita, ya. Siapa yang mau kehilangan sesuatu? Berarti Allah menginginkan itu, kita rela, ya. Nah, kalau syukur ini yang paling tinggi. Setelah kita sabar, ridho, syukur ini yang paling tinggi. Kebakar rumahnya, dia bilang alhamdulillah. Mati ibunya, alhamdulillah. Tidak wajar kan? Ini kalau secara akal tidak wajar. Tetapi itu menunjukkan bahwa batin seseorang itu sudah begitu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia diuji dengan kesenangan, tidak terlena dengan kesenangannya. Diuji dengan kesusahan, dia tidak putus asa. Diuji dengan kesenangan, dia senang. Diuji dengan kesusahan, dia juga senang. Semuanya dia alhamdulillahirabbil alamin gitu, ya. Akhirnya dia enjoy aja di mana saja dia hidup gitu. Dia santai saja apapun masalahnya. Itulah orang-orang yang bersyukur. Ya, selanjutnya kita akan coba menguraikan dalilnya, ya. Yang pertama ini dalil tentang syukur. Dalil tentang syukur itu ada di dalam Al-Baqarah ayat 152. Fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Allah sendiri mengatakan, kalau kalian ingat kepadaku, kata Allah, aku pun akan ingat kalian. Washkuruni, dan bersyukurlah kepadaku. Jangan kalian ingkar terhadap nikmat yang saya berikan, kata Allah. Nah, ini dalil bahwa selama kita mengingat Allah dalam segala keadaan, insya Allah akan membuat hati kita tenang. Karena segala persoalan ini, anak-anakku sekalian, tentu itu semua adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia wajar tidak suka sesuatu yang dia benci. Manusia wajar tidak suka sakit, wajar itu, manusia namanya itu. Tetapi tatkala ia mampu bersabar, mampu mensyukuri semua itu, maka itu akan menjadi pahala yang besar buat dia. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang sabar itu, orang-orang yang bersyukur itu tidak punya batas pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian 3 macam syukur, ya. Ada bersyukur dengan lisan, ada bersyukur dengan hati, ada juga bersyukur dengan perbuatan. Oke. Ya. Selanjutnya ciri-ciri orang yang qanaah. Nah, orang yang qanaah itu dia akan tentram, dia akan tenang hidupnya karena tidak diburu oleh keinginannya.
Sebenarnya kita susah dengan keinginan kita sebenarnya. Kalau keinginan kita selalu kita ikuti, kita turuti, itu yang bikin kita susah. Kemudian yang kedua, orang yang qanaah itu bersikap hemat dalam kehidupannya sehari-hari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan tidak, Allah itu paling kaya sedunia, ya. Kunci harta dunia dan akhirat itu ada di Rasulullah. Tapi lihat Rasulullah, anak-anakku sekalian, rumahnya hanya 5 kali 5 meter. Rumahnya Rasulullah. Kemudian terasnya 5 kali 2 meter. Terasnya. Kemudian setengahnya itu tembok apa namanya? Tembok dari batu-batu biasa. Dan setengahnya itu adalah dahan-dahan kurma yang dari temboknya Nabi. Coba. Dan tidurnya Nabi itu beralaskan pelepah korma. Sering pelepah korma itu kelihatan di punggungnya Nabi. Bukannya Nabi tidak mampu untuk memberi kasur empuk, untuk bermewah-mewahan, bukan. Tetapi Nabi mencontohkan sikap orang yang qanaah dalam kehidupan kita. Oke. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam sabar. Pembagian sabar. Yang pertama itu ada sabar dalam ketaatan. Apa maknanya sabar dalam ketaatan? Ketaatan terhadap apa? Kita sabar melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk menyempurnakannya. Kalau sholat jangan seperti ayam, penoto ayam, tepat-tepat gitu. Tidak sabaran sholatnya. Berarti itu namanya tidak sabar dalam sholat, ya. Nah, sabar dalam sholat itu maknanya menyempurnakan rukun syaratnya, tumaninahnya, ya. Itu namanya sabar dalam ketaatan. Yang kedua ada sabar apa maknanya? Sabar menahan diri dari perbuatan maksiat. Tentang diri kita, kita kendalikan diri kita. Itu namanya sabar pada maksiat. Kemudian selanjutnya sabar musibah yang menimpa kita, ya. Wajib di kehidupan kita ini akan ditimpa musibah. Karena Nabi mengatakan dunia ini adalah rumah cobaan. Dunia ini rumah cobaan, ya. Maka jangan, kalau kita hidup di dunia ini wajib kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita menyiapkan diri kita untuk bersabar menghadapi semua cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anakku sekalian, alhamdulillah Pak Guru tadi sudah menerangkan sekelumit tentang pelajaran kita pada bab 6 ini. Sekarang kita buka sesi tanya jawab, ya. Mungkin ada hal-hal yang masih dibingungkan atau mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan kepada anak-anakku. Ustaz, tadi sudah dijelaskan 3 macam cara bersyukur. Di antaranya bersyukur dengan hati. Lalu bagaimana caranya bersyukur dengan hati? Ya, ada yang mau menjawab sebelum Pak Guru, ya? Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Amliza. Bersyukur dengan hati maknanya meyakini bahwa segala nikmat merupakan anugerah Allah dan tidak ada yang dapat memberikan nikmat-nikmat itu kecuali Dia. Hati yang bersyukur akan menatap semua persoalan dengan tenang. Yang baik tidak membuat ia terluka dan yang jelek tidak membuat ia putus asa. Sekian. Ya. Tadi temannya bertanya 3 macam syukur itu, tapi satu ditanyakan, syukur tentang hati, itu syukur menggunakan hati, ya. Bagaimana kita bersyukur dengan hati, ya? Bersyukur dengan hati itu selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak suuzon kepada Allah, ya. Orang yang selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hatinya dia meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa segala nikmat yang diperolehnya itu adalah semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Ya, mungkin ada yang lain yang mau bertanya. Saya Ustaz. Silakan Widya Restu untuk bertanya. Ustadz, mohon penjelasannya. Contoh cerminan orang yang sabar dalam orang yang qanaah dalam kehidupan sehari-hari.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Widya Restu, yaitu cerminan sifat qanaah. Di antaranya bersyukur saat berhasil, bersabar saat gagal, hatinya tentram dan damai, bebas dari sifat rakus dan tamak, hidupnya hemat, yakin bahwa harta sebagai bekal ibadah. Sekian jawaban saya, terima kasih. Yang melakukan dengan intensi besar, gunakan cara terbaik untuk menikmati. Trading dengan minum aman dan nyaman. Di sini banyak materi pembelajaran. Dan apa yang menimpamu tidak akan meleset, tidak akan meleset. Mau ngindar kayak apa? Mau nggak ngindar kayak apa kalau sesuatu itu sudah ditetapkan menimpa kita, dia akan meleset, kena aja. Tapi kita akan dapatkan itu. Tapi kalau enggak, kita nggak akan dapatkan. Sabar adalah pengertian menerima segala sesuatu dari bersyukur penuh. Tempat bagi orang yang tahu. Ini dijauhkan dari sifat hasad membilangi. Krepek. Rangkum sudah selesai. Sekarang kita akan presentasi dari masing-masing kelompok atas rangkumannya ya. Video yang kalian tonton tadi. Mulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 mendapat pelajaran dari video yang kita tonton tadi, yaitu dari Ustadz Nuzul Zikri tentang manfaat dari sabar. Yang dapat saya pelajari dari manfaat dari sabar yang telah video tadi yang kita tonton, yang pertama yaitu banyak bersyukur. Yang kedua, mengerti tentang kehidupan. Yang ketiga, menjadi pribadi yang optimis. Yang keempat, terhindar dari sifat yang sering mengeluh. Dan yang terakhir yang dapat kita pelajari dari video tadi yaitu disukai oleh banyak orang. Mungkin hanya ini dari kelompok 1. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya menonton video tadi, saya dapat menyimpulkan beberapa manfaat dari syukur. Yang pertama, ternyata orang yang bersyukur itu akan bahagia karena apa yang dia dapatkan akan membawa manfaat bagi ia dan orang-orang di sekitarnya. Allah juga akan menambahkan nikmat yang ia peroleh sesuai dengan janji Allah SWT. Dan yang terakhir itu, orang yang pandai bersyukur akan disukai banyak orang karena ia adalah orang yang pandai berterima kasih kepada sesama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih semangat ini? Oke, akhir dari pertemuan kita, Pak Guru akan coba menyimpulkan, dan saya harap kalian semua apa yang kita bahas pada hari ini supaya dijadikan menjadi akhlak atau teladan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Saya akan menyimpulkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini melalui hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man asbaha aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bi asriha." Ini kesimpulan pembahasan kita. Nabi mengatakan, siapa yang di pagi hari itu dia bangun dalam keadaan aman hatinya, tidak memikirkan rezekinya, tidak memikirkan apa-apa, tenang hatinya, aman dia bangun ya. Lalu dia dapati tubuhnya sehat walafiat.
lalu makannya untuk hari itu cukup, maka seolah-olah orang itu sudah diberikan dunia semuanya oleh Allah dengan semua rahasianya. Sebenarnya anak-anakku sekalian, sikap sabar, ridha, kemudian syukur ini kita harus tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Allah melalui Rasulnya mengingatkan kita bahwa irda bima qasamallah takun agnan nas. Kalau kamu ridha terhadap pemberian Allah, bagian dari Allah, maka insya Allah kalian orang yang paling kaya di antara manusia-manusia yang lain. Jadi anak-anakku sekalian, kaya itu bukan sebenarnya kita kaya harta, cukup harta. Saya menyimpulkan begini, ada kisah saya baca di majalah. Ada orang Jepang mengumpulkan harta begitu banyak. Kemudian dia tidak cukup mengumpulkan hartanya. Ternyata sudah cukup kumpul hartanya, hatinya nggak bisa tenang. Nggak bisa tenang hatinya. Dia, oh kalau gitu saya harus keliling dunia supaya saya bisa tenang. Dia sewa kapal terbang yang begitu mewah. Lalu dia keliling dunia dengan kapal terbang itu. Ternyata sepulangnya ke rumahnya tidak bikin dia bahagia juga. Akhirnya, kenapa kok saya tidak bahagia? Dia bertanya dalam hatinya, apa tujuannya saya hidup? Tujuan saya dihidupkan oleh Tuhan berarti untuk mati, katanya. Saya sudah puas keliling dunia, harta saya sudah banyak. Kalau begitu saya bunuh diri aja supaya saya tenang, katanya. Nah ini anak-anakku sekalian. Jadi saya pernah mengatakan kepada kalian bahwa pangkat itu bisa dibeli, uang itu bisa dicari, tapi kebahagiaan itu tidak seorang pun bisa membeli kebahagiaan itu dengan hartanya, ya. Nah, maka kata Nabi, kekayaan itu ada pada hati kita. Marilah kita perbaiki hati kita bersama-sama. Setelah pelajaran ini di kehidupan kita, kita nikmati kehidupan kita dengan hati kita yang qanaah, hati kita yang senang, hati kita yang selalu ingat kepada Allah. Demikian, mari kita tutup pelajaran kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiqhal hadi ila sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.